Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema iman percaya adalah mengenal pribadinya dan mengerti kehendaknya sehingga akui keberadaan oleh roh dan firman Tuhan dari dasar kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6 dan kitab Hosea pasal 4 ayat 7 sampai 19. Maksudnya teman dari tema ini, iman percaya adalah mengenal pribadi Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan sehingga akui bahwa Tuhan itu ada dan roh Tuhan itu ada. Nah ini yang kita mesti harus belajar untuk lebih mengenal, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengenal pribadi Tuhan, karakter Tuhan gitu. Tidak hanya sebatas teori-teori saja teman. Banyak orang yang mengenal, mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu sebatas dari sisi teori aja teman. Teori, teologi ya, teori ketuhanan, teori tentang firman Tuhan gitu. Nah akhirnya firman Tuhan itu jadi aja terlalu hukum, terlalu kaku, terlalu teori saja teman. Tanpa bisa bagaimana menghidupkan arti dari firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang benar teman adalah firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan saja gitu, tapi firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan. Sehingga kita tidak cuma cukup mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, tidak cuma hanya mengerti, tapi kita harus mampu mengerti firman Tuhan. Sehingga sampai kita tahu bahwa yang namanya untuk lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti, bahkan dalam hal keberanian melakukan firman Tuhan, tidak ada cara lain harus penghidupan roh Tuhan. Jadi harus ada gabungan antara firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita dan roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita. Tanpa ada dua-duanya penggabungan sinergi dari firman Tuhan dan roh Tuhan, kita akhirnya tidak akan pernah mendapatkan hikmat firman Tuhan yang dari Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan. Tapi apabila roh Tuhan tidak dihidupkan, yang dikhawatirkan itu kita hanya mendapatkan arti penghikmat firman Tuhan itu dari pengertiannya kita sendiri teman-teman. Pengertian hikmat dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri, atau paling enggak hikmat dari teman rohani yang lebih senior. Tapi tetap kan manusia teman, bukan dari Tuhan itu. Bisa juga dari mentor rohani kita atau rohaniawan kita, tapi tetap saja teman-teman pengen dari kita sendiri atau dari teman rohani yang lebih senior atau dari mentor rohani atau dari rohaniawan, tetap semuanya itu klasifikasinya masih kena dari hikmatnya manusia teman-teman. Sedangkan kalau kita menghidupkan roh Tuhan, itu hikmat yang untuk firman Tuhan itu timbul dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang didorong di dalam hati kita bahwa maksud firman ini seperti ini loh teman-teman. Jadi firman Tuhan itu kalau bicara secara duniawi berarti hanya tunggal teman, hanya baku, hanya teori, tidak beda dengan perjanjian perjanjian di notarial gitu yang sifatnya lebih ke hukum gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan, pengertian firman Tuhan itu bisa beribu-ribu macam, bahkan tidak terhingga teman. Jadi tergantung balik lagi rema roh Tuhan yang gerakan di hati kita itu apa. Itu namanya rema teman. Jadi jangan jadikan firman Tuhan itu menjadi logos, hanya berbentuk teori. Nah biasanya teman-teman orang yang sudah terlalu pakar gitu, terlalu ahli dalam bidang teori rohani, teori ketuhanan, dikhawatirkan itu tidak bisa menghidupkan roh Tuhan teman. Kenapa? Karena yang namanya hikmat dari orang pandai ini, orang yang sudah benar-benar menguasai teori-teori firman Tuhan, teori rohani atau teori ketuhanan tersebut, bisa mengalahkan suara dari roh Tuhan teman-teman. Nah ini yang kerugiannya apabila kita bicara mengupas firman Tuhan terlalu teoritis, akan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi kita pelajarin teman, waktu kita lihat di kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru di Nasrani, waktu itu kan tidak ada firman Tuhan yang tersaji secara tertulis teman-teman. Jadi beda-beda sekali dengan yang namanya era-era sekarang. Ada sekolah-sekolah teologi, ada seminari gitu. Itu kan bicara sekolah yang membahas teori ketuhanan, teori rohani gitu. Nah zaman dulu kan nggak ada teman-teman. Waktu itu berarti lebih bicara dari bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Nah, yang perfect, yang sempurna itu adalah orang yang menguasai teori rohani, teori ketuhanan, disertai dengan menghidupkan
intim dengan menghidupkan roh Tuhan. Itu yang perfect sekali, teman. Jadi kalau misalnya kita bicara kita menguasai teori rohani, teori Tuhan, firman Tuhan gitu, teologi itu ya, teori ketuhanan itu yang dikhawatirkan itu ya tadi, teman, roh Tuhannya tidak hidup. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak menguasai firman Tuhan, yang dikuasai cuma roh saja, ya takut juga roh ini roh siapa gitu. Karena kalau roh di dunia ini kan tidak cuma roh Tuhan, banyak sekali roh-roh jahat di sekeliling kita gitu. Nah, klasifikasi dari sisi Tuhan gitu, bahwa roh yang di luar Tuhan yaitu roh jahat, benar. Gampangnya gitu. Sedangkan orang dunia, orang berkeyakinan beranggapan bahwa yang namanya kalau roh di dalam di luar Tuhan, contohnya ada rohnya orang tua kita, ayah ibu kita, rohnya nenek moyang kita, rohnya kakek nenek kita, apakah mau diklasifikasi jahat gitu? Masa si orang tua jahat, masa si kakek nenek jahat? Tapi kalau dari sisi rohani, dari sisi firman, itu jahat, teman-teman. Karena Tuhan tidak mengakui bahwa ada roh yang gentayangan di dunia ini yang bisa dipanggil oleh kita gitu. Dan berarti kan kalau bicara roh yang gentayangan, roh yang tidak masuk ke dalam akhirat, teman-teman. Nah, kalau roh yang sudah masuk ke dalam akhirat, itu kan sudah tidak bisa gentayangan, teman. Roh yang udah dalam akhirat ya tinggal pilih. Roh itu akan tinggal di surga atau di neraka. Udah nggak bisa pilih yang lain, teman. Akan kejeblos masuk ke situ, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita kenali, kita mengerti bahwa di dalam Tuhan itu hanya ada satu roh yang baik, yang benar. Ada roh Tuhan. Di luar roh Tuhan tidak ada yang baik. Semua jahat gitu. Dikhawatirkan karena tadi gitu. Karena roh-roh yang diakui oleh orang dunia dan orang keyakinan itu adalah roh orang tuanya, ayah ibunya atau kakek neneknya. Itu bisa juga bukan rohnya orang tuanya, tapi roh dari si jahat itu, roh dari iblis atau setan-setan itu, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ya pengenalan pengertian Tuhan itu ya mesti ada kedalaman mengenal akan firman Tuhan dan pribadi Tuhannya, ya juga mengerti, mampu mengerti akan pribadi Tuhan, karakternya Tuhan gitu, dan juga firman Tuhannya, teman. Jadi memang intinya harus menghidupkan dua itu, teman. Harus menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan dan juga roh Tuhan. Itu baru sempurna, baru benar seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki itu. Nah, kalau waktu kita sudah menguasai firman Tuhan dan roh Tuhan, teman, nah itu baru, teman, secara di dalam hati kita benar-benar bisa beriman gitu ya, beriman percaya bahwa Tuhan itu ada, teman, bahwa roh Tuhan itu hidup gitu, bahwa firman Tuhan itu nyata. Itu seperti itu, teman. Jadi kita akhirnya kita mengalami firman Tuhan gitu bersama roh Tuhan, bukan cuma balik lagi teori-teori yang dengan dasarnya dari pikiran perasaan kehendaknya kita, dari pikiran perasaan kehendak manusia, baik teman yang tadi saya katakan teman rohani yang lebih senior atau mentor rohani atau rohani apa. Intinya seperti itu, teman. Jadi iman percaya adalah mengenal pribadi Tuhan dan juga mengerti kehendak Tuhan, sehingga akui bahwa Tuhan itu ada, bahwa roh Tuhan itu ada, bahwa firman Tuhan itu ya nyata gitu, ada karena kita alami. Nah, ini saya sebelum masuk ke draft, teman-teman, saya coba bacakan dulu di kitab Hosea, teman-teman. Kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 19, teman-teman. Coba teman-teman baca, simak juga. Kalau dari ayat satunya, teman, periklopnya itu judulnya, temanya itu menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Itu judulnya itu, temanya itu. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku ini, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Nah ini di ayat di ayat 6 teman-teman harus hati-hati sekali gitu. Karena di sini intinya ini gitu. Inti dari Hosea 4 itu seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, ya maka Tuhan Allah menolak engkau menjadi imamku. Mestinya kan kalau bicara kita tidak menolak teman-teman, kita itu kan minimal menjadi imam bagi keluarga kita teman-teman. Ini saya bicara khususnya untuk seorang bapak, seorang laki-laki, seorang bapak dan seorang suami teman-teman. Tuhan akan pakai seorang laki-laki, seorang bapak dan suami sebagai imam loh teman-teman. Imam itu adalah mewakili fungsi keluarga kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan akan menganggap imam ini juga nabi teman-teman. Adalah apa yang representasi Tuhan yang akan disampaikan kepada keluarga. Nah kalau kita tidak dalam sebagai orang laki, sebagai seorang bapak, ayah gitu, sebagai seorang suami tidak melakukan fungsi ini, bisa sekeluarga berantakan semua teman-teman. Karena tidak ada yang mengarahkan bagaimana untuk hidup benar gitu. Nah ini jelas di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini sanksi keturunan ini jadi kena teman-teman. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukan dengan kehinaan. Nah ini di ayat 7 juga teman-teman. Apabila kita salah, seorang laki, seorang ayah, seorang suami salah mendidik istri dan anak-anaknya, ya akhirnya Tuhan katakan makin bertambah banyak mereka gara-gara kita loh tidak melakukan fungsi kita, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukan dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatan kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahukan kepadanya. Sebab roh perjinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau berzina, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Hosea teman-teman, ayat pasal 4 ayatnya 1 sampai 19 teman-teman. Ya bunyinya seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman untuk bisa lebih didetailkan gitu. Di sini di Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 3, tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan akan timbulkan perkara bagi kita dan bagi sesama serta bagi semua yang terkait dengan hidup kita. Nah ini teman-teman, resikonya apabila kita tidak melakukan firman Tuhan karena kita tidak mengerti
tidak mampu mengerti firman Tuhan, karena kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, karena kita tidak mau mencari mati-matian, maksimal, militan untuk mencari Tuhan dan firman Tuhan. Ya ujungnya teman-teman bisa berdampak yang jelas, yang paling dekat itu dengan keluarga kita, teman. Apalagi yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah seorang laki-laki, ya seorang ayah, seorang suami gitu. Ini dampaknya teman-teman. Pasti istrinya ini akan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya hidupnya akan bisa binasa istrinya gara-gara tingkah laku suaminya. Anak-anaknya juga akan bisa binasa teman-teman. Karena ayahnya tidak mengajarkan, tidak menuntun, tidak mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Begitupun dengan keluarga besarnya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, komunitasnya, masyarakatnya, bahkan sesama di seluruh dunia gitu. Ya itu akan bisa membawa kebinasaan untuk mereka semua. Jadi kita nggak boleh egois teman, bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu tidak bisa suka-sukanya kita gitu. Kalau kita memang mengasihi keluarga kita, kita sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kecil, keluarga besar, dan komunitas maupun sesama kita, ya mau tidak mau teman-teman, kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak bisa tidak gitu. Kita harus melakukan firman Tuhan, dan pada ujungnya Tuhan apabila ingin masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, kita ini harus sempurna teman, seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bahwa kita harus sempurna seperti Tuhan Allah inginkan. Kita harus seperti Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Kita harus melakukan firman Tuhan sebagai militan teman. Ya ini yang diminta Tuhan itu seperti itu. Kenapa? Kalau kita sudah bisa seperti ini, ya kita tidak hanya melakukan firman Tuhan aja, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya minta kita untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita gitu. Nah sesama kita itu kembali lagi startnya dari istri kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kecil kita, kakak adik kita, keluarganya gitu, ke keluarga besar kita, ke keluarga paman dan bibi kita, ke komunitas, ke masyarakat, dan ya, ke masyarakat sejauh mungkin di seluruh dunia gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita memberitakan kebenaran firman. Kita dijadikan alatnya untuk menjadi kesaksian hidup bagi ya itu mereka itu, bahwa ya kita hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan itu ya seperti ini teman-teman. Akhirnya lewat kesaksian kita ya nama Tuhan bisa dimuliakan dan diagungkan teman. Nah itu yang diharapkan Tuhan seperti itu. Waktu kita bisa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dunia ini, Tuhan akan kembali memuliakan dan mengagungkan kita di akhirat nanti teman. Jadi kebalik ceritanya gitu teman. Tabur tuainya seperti itu gitu. Intinya seperti itu teman, di kitab Hosea pasal 4 ayat sampai 3 itu intinya itu gitu. Nah ini kalau kita bahas lebih dalam teman, jantungnya Hosea 4 ayat 1 sampai 19 itu, kalau pengertian saya, jantungnya itu ada di Hosea pasal 4 ayat 4 sampai 6 gitu. Jadi yang isinya teman-teman, khususnya bagi orang tua secara umum. Karena kalau firman Tuhan mengendaki bahwa orang tua itu, ayah dan ibu itu, nomor fungsi kepada keturunan, kepada anak-anaknya itu bagaimana menuntun anak-anaknya untuk mengenal kebenaran hidup itu teman-teman. Kebenaran hidup yang kekal itu. Kebenaran hidup yang kekal itu tidak bisa dengan cara lain, harus mengenal firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Tuhan. Tidak ada cara lain teman-teman. Jadi di sini saya coba katakan kalau secara umum, secara keluarga itu ya bisa orang tua itu berarti kan ayah dan ibu gitu. Tapi saya tekankan di sini teman-teman bahwa secara umum orang tua, tapi bagi seorang ayah atau suami di dalam keluarga secara khusus itu adalah ya yang Tuhan jadikan fungsi imam. Jadi seorang suami, seorang ayah gitu, yaitu adalah seorang imam di dalam keluarganya gitu. Jadi dan juga menjadi fungsi nabi bagi Tuhan gitu. Jadi kalau imam itu jadi bagaimana ya, kita mewakili keluarga kita kepada Tuhan. Sebaliknya sebagai fungsi nabi adalah apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu harus disampaikan melalui nabi, melalui kita gitu, kepada keluarga kita teman-teman. Jadi fungsi imam dan nabi itu harus ada. Bahkan kalau bicara di ajaran dunia itu bukan cuma imam nabi saja, tapi imam, nabi, dan raja. Maksudnya raja itu adalah seorang suami, seorang ayah gitu, ya harus bisa menjadi satu raja, satu yang mengambil keputusan di dalam keluarganya teman-teman. Tidak bisa tidak. Jadi boleh-boleh saja istrinya lebih hebat dalam usaha gitu, tapi dalam memutuskan hal
yes atau no gitu ya, dalam hal pekerjaan misalnya, itu tetap ada di tangan suaminya teman-teman. Atau misalnya istrinya jago sekali mengatur, memanage urusan keluarga gitu, sekolahnya anak-anak, kesehatan anak, boleh-boleh saja teman. Tapi kesimpulan seorang istri tetap harus menunggu keputusan daripada seorang suami sebagai seorang raja. Nah, begitupun fungsi anak-anak teman. Anak-anak boleh saja mandiri gitu, tapi tetap ujung-ujungnya waktu mereka akan menentukan sesuatu, ya alangkah baiknya juga dia harus minta keputusan dari ayahnya gitu. Karena fungsi seorang laki, seorang ayah, seorang suami adalah ya imam, nabi, dan raja. Itu cerita fungsi komplitnya seperti itu teman. Nah, ini yang saya tekankan gitu, bahwa di kitab Hosea pasal 4 ayat 4 sampai 6 ini penting sekali teman-teman. Karena kalau seorang laki, seorang ayah, seorang suami sudah ngawur gitu, tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, tidak berani melakukan firman Tuhan, ya ujungnya ya itu bukan kena di pribadinya si laki atau si ayah atau si suami ini, tapi merembet kena semua teman, bisa berantakan semua. Nah, ini yang kita mesti tekankan, bahwa awas loh ya, kitab Hosea pasal 4 sampai 46 itu benarnya kalau menurut pengertian saya itu lebih ditujukan kepada pihak laki-laki, kepada seorang ayah dan seorang suami gitu teman-teman. Jadi ini kembali lagi saya ingatkan seperti itu gitu. Kalau tidak dikenal, kalau mereka tidak mengenal hidup keluarganya, yang juga jika tidak kenal akan karakter pribadi Tuhan dan tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga seluruh anggota keluarga tidak melakukan firman Tuhan, itu otomatis teman-teman akhirnya tidak akan mengenal pribadinya Tuhan Allah, tidak mengenal akan firman Tuhan Allah, tidak mengenal hidup dengan roh Tuhan. Jadi banyak sekali yang jadi berantakan teman-teman. Ya, ujung-ujungnya ya firman Tuhan ingatkan, awas, hati-hati, nanti bisa membawa kepada kebinasaan semua gitu loh. Nah, malah kalau Tuhan katakan kalau sampai kita enggak menuntun anak-anak kita atau istri kita, jadi seolah-olah kita tuh di dosa tuh cuma di dunia ini hidup tuh cuma bisanya ngerepotin Tuhan loh, karena melahirkan orang-orang yang berdosa lagi teman, orang yang berdosa kepada Tuhan. Nah, ini kan jangan sampai terjadi begitu teman-teman. Hosea pasal 4 ayat 7 sampai 10. Kesalahan seorang ayah atau suami akan berdampak kepada ketidakbenaran target kebenaran hidup yang sesuai dengan apa yang dirancang dan dikehendaki Tuhan, yakni keselamatan dalam akhirat kekal dan damai sejahtera yang kekal serta hidup baru di dalam surga bersama Tuhan. Nah, ini teman, kalau bicara penjelasan di Hosea 4 ayat 7 sampai 10, yaitu kesalahan seorang ayah, seorang laki-laki, seorang ayah atau seorang suami akan berdampak kepada ketidakbenaran target kebenaran hidup yang sesuai dengan apa yang dirancang dan dikehendaki Tuhan. Jadi bertolak belakang teman-teman. Cuman yang membawa yaitu konsekuensi, jadi bukan sendirian yang salah, tapi jadi banyak orang yang salah teman-teman. Ya, istrinya jadi salah, anak-anaknya jadi salah, mantunya jadi salah gitu, mertua dan orang tuanya jadi salah, jadi salah semua, keluarga kecilnya jadi salah, keluarga besar jadi akhirnya ngawur semua gitu. Itu gara-gara satu fungsi seorang laki-laki, seorang ayah dan seorang suami tuh teman-teman. Kita mesti ingat itu. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah itu punya beban beda, dan karena kita kembali lagi Tuhan tahunya seorang laki-laki itu adalah imam, nabi, dan raja bagi keluarganya. Nah, ini berdampak ke dalam keluarganya sendiri, keluarga kecil, keluarga besar, kepada komunitas, kepada masyarakat, dan seluruh dunia akan berdampak seperti itu gitu. Nah, ini kalau kita bicara di kitab Hosea pasal 4 ayat 14 11 sampai 14, perihal duniawi akan hilangkan, perihal duniawi akan menghilangkan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya, sehingga Tuhan hanya diyakini dari pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri saja, sehingga hidup menyimpang tidak alami firman Tuhan dan tidak hidup bersama roh Tuhan. Nah, ini bahayanya gitu teman-teman. Hal-hal duniawi itu kadang-kadang menggiring kita teman-teman jauh dari apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, jauh dari apa yang Tuhan janji-janjikan, dan jauh dari rancangan dan kehendak Tuhan teman. Karena kembali lagi kita tidak mau mencari pribadi Tuhan
Allahnya, karakter Tuhan Allahnya gitu. Tidak mau mencari firman Tuhan Allahnya, tidak mau menghidupkan roh Tuhannya. Ya hanya akan begitu teman. Hidup itu hanya dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja gitu. Nah kalau kita bicara kita hidup dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, ya otomatis kita menyimpang teman. Menyimpang dari apa yang tadi, ya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan memang rancang dan kehendaki untuk kita teman. Nah ujungnya teman, apabila kita melenceng dari target kebenaran firman Tuhan itu, ya berarti kan kita ujungnya tidak melakukan firman Tuhan teman. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita akan tergelincir gitu, ya punya potensi untuk mendapatkan ya kebinasan kekal di dalam neraka tadi teman-teman. Karena kalau kita mau tinggal di dalam surga yang kekal, dalam kondisi selamat dan damai sejahtera di dalam surga, tidak ada cara lain teman. Hidup itu harus bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita tidak bisa ya tidak menghindar, kita tidak bisa hidup ya istilahnya bercampur baur dengan dunia atau orang-orang dunia atau orang berkeyakinan gitu. Ya kita harus menguduskan diri, harus menyucikan diri, harus memisahkan diri dari dunia dan orang-orang berkeyakinan tadi. Orang berkeyakinan adalah orang yang beragama, yang mengaku bertuhan, tapi tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal pribadi karakternya Tuhan itu, tidak mengenal akan firman Tuhan, jadi tidak mengenal apa-apa, bahkan tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang berkeyakinan loh teman. Tapi mengaku percaya, beragama dan bertuhan. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia lebih cuek-cuek aja, lebih tidak peduli gitu. Pengen ada Tuhan, nggak ada Tuhan, pengen ada firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan, yaitu orang dunia dong. Tapi kalau orang berkeyakinan, saya pikir lebih bahaya daripada orang dunia gitu, karena orang berkeyakinan kan sudah mengaku bahwa dia percaya ada Tuhan, dia percaya firman Tuhan, dia sudah percaya yakinlah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, dia juga sudah yakin melakukan firman Tuhan. Tapi kan pada realitanya tidak teman. Nah orang-orang seperti ini yang nanti takutnya itu waktu meninggal dunia, masuk ke dalam alam kekekalan, di akhir kekekalan, di situ akan ada pengadilan di mana Tuhan Allah akan menjadi hakim dan memberikan penghukuman. Dan di situ tuh orang-orang yang berkeyakinan itu saya khawatir akan kena sanksinya, sanksi seperti orang yang mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini sanksinya gitu. Padahal orang berkeyakinan tidak melakukan firman Tuhan. Beda dengan orang dunia teman-teman. Kalau orang dunia sepertinya tidak mungkin dihakimi atau dihukum dengan dasar-dasar peraturan, perintah dan peraturan firman Tuhan. Pasti dihukum gitu, dihakimi dan dihukum dengan dasar-dasar ya dunia gitu. Apa yang dunia kerjakan. Nah kalau dunia itu kan tidak ada kebenaran, dunia itu maksimalnya adanya kebaikan. Nah kebaikan itu juga bisa teman-teman membuat orang-orang dunia bisa masuk surga. Karena ada pengampunan, ada satu pertimbangan dari Tuhan yang lebih gitu. Karena Tuhan kan maha adil, ya menghukum, menghakimi dan menghukum orang dunia dengan dasar-dasar hukumnya dunia teman. Tapi kalau orang yang berkeyakinan hidupnya kan seperti orang dunia teman-teman. Tapi hukum dari Tuhan itu bisa kena hukum dari firman Tuhan. Nah ini kan jadi rugi sekali teman-teman. Orang yang berkeyakinan ini apabila meninggal dunia dan mendapatkan pengadilan di akhirat dengan penghakiman dari Tuhan dan penghukuman dari Tuhan, ini sanksi hak penghakiman dan hukuman itu dengan dasar-dasar firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya katakan begini, teman-teman yang berkeyakinan bisa sadar bahwa Anda ini lebih bahaya daripada orang dunia gitu. Ya ini kalau sampai Anda tidak berubah, berbalik dan bertobat untuk tidak yang menjadi orang berkeyakinan. Harusnya itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kalau orang yang berkeyakinan dengan orang dunia beda, dan orang dunia, orang berkeyakinan itu teman-teman kadang-kadang bisa membuat orang yang melakukan firman pun jadi sanksi, jadi ketakutan dan khawatir teman ya untuk melakukan hidup itu, menghadapi hidup takut juga. Kenapa? Karena mayoritas gitu, kebanyakan ya yang memilih jalan ke kiri itu kok banyak banget gitu. Orang dunia, orang berkeyakinan milih jalan ke kiri semua, padahal jalan ke kiri itu yang bisa berujung punya potensi bisa masuk ke binasa kekal dalam neraka. Nah kitanya yang melakukan firman ragu-ragu teman-teman, karena
kok sedikit ya, kok sendirian gitu. Nah Tuhan katakan memang waktu kita menuju jalan kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan di dalam surga yang kekal, itu memang sedikit teman-teman. Nah ini dan sedikit dan banyak penderitaan karena dianggap tidak wajar oleh orang dunia dan orang keyakinan gitu. Dianggap bodoh oleh orang dunia dan orang berkeyakinan. Itu konsekuensi kita melakukan firman Tuhan ya seperti itu teman-teman. Ya itu wajar-wajar saja gitu. Nah, terus saya lanjutkan di kitab Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19 ini terakhir teman-teman. Iman percaya yang benar adalah bukan pribadi Tuhan dan firman Tuhan dijadikan hanya teori dan hukum dunia yang baku, tetapi harus dialami dalam kehidupan keseharian kita, di mana dampak iman percaya akan membuat kita tidak takut dan khawatir hadapi permasalahan, serta memilih hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, dan juga berkehendak untuk melayani Tuhan dengan menyaksikan hidup gitu ya bersama Tuhan, dan ya menghidupkan roh Tuhan dan dapat di dalam jalan firman Tuhan. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita pengen membedakan seperti temanya, iman percaya adalah mengenal pribadinya, pribadi Tuhan, dan mengerti kehendaknya, kehendak Tuhan, sehingga akui keberadaan Tuhan ya oleh karena ada roh Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini kembali lagi teman-teman, tidak ada cara lain kalau kita ya sudah benar-benar mengalami teman, mengalami akan firman Tuhan, mengalami akan roh Tuhan, mengalami hidup bersama Tuhan. Nah itu udah benar-benar di atas teori-teori tadi teman-teman. Nah buktinya apa? Kan orang kadang-kadang orang berkeyakinan juga ngotot ya, ngeyel gitu, ngeyel seolah bahwa dia itu sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan gitu. Biasanya orang berkeyakinan, orang dunia mungkin yang tadi saya katakan cuek-cuek aja, nggak peduli. Tapi orang berkeyakinan akan ngomong begitu teman. Nah problemnya kalau benar orang-orang berkeyakinan itu katakan seperti itu, ya buktinya apa gitu. Nah kalau di sini yang harus dibuktikan itu bahwa orang-orang yang percaya yang dengan benar itu adalah yaitu yang tidak ada rasa khawatir lagi gitu loh, yang tidak ada rasa apa sih khawatir, ya tidak rasa takut dalam menghadapi hidup, ya tidak menghindar dari permasalahan, karena permasalahan itu ya dianggap sebagai rintangan bukan sebagai halangan, seperti burung raja wali yang katanya diibaratin ada badai datang, bukannya dia turun sembunyi di pohon atau di mana gitu, ya dia malah menantang badai itu gitu. Badai itu dijadikan seperti ya pengalaman untuk bagaimana berselancar di atas badai teman. Raja wali seperti itu teman. Nah kita juga diharapkan oleh Tuhan seperti itu teman. Apabila kita ada iman percaya kepada Tuhan itu karena mengenal firman Tuhan dan mengenal karakter pribadinya Tuhan Allah, dan kita juga melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan di dalam jalannya firman Tuhan, yaitu harusnya ya firman Tuhan katakan tidak ada rasa takut dan khawatir menghadapi permasalahan. Permasalahan itu akan menjadi rintangan bukan menjadi halangan, pasti akan dilewati apabila memang rintangan itu, halangan itu dihadapi ya di dalam cara-caranya firman Tuhan dan bersama roh Tuhan dengan kuasa supranaturalnya roh Tuhan gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau kita tidak seperti itu pasti kita takut dan khawatir. Dan juga sebagai bukti lain teman-teman, bahwa kita ini akhirnya akan memilih, bagi pelaku firman Tuhan akan lebih memilih hidup itu berpasrah gitu. Ya berpasrah dalam arti kata hidup itu ya bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah memilih hidup itu bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, ya itu tidak ada bedanya dengan istilahnya kita hidup suci atau hidup kudus. Ya karena arti dari kudus atau suci itu bisa juga diartikan memisahkan diri teman. Memisahkan diri dari kehidupan duniawi, memisahkan diri dari kehidupan orang berkeyakinan. Nah itu teman-teman. Jadi ujung-ujungnya kita ini seolah akan hidup kudus, hidup suci gitu. Karena memisahkan dari apa yang dirancang dan kehendaki oleh dunia. Itu maksudnya hidup kudus seperti itu teman. Jangan bayangin hidup kudus itu harus seperti
rohaniawan gitu, yang dari seminari atau dari teologi gitu. Bukan itu. Hidup kudus itu adalah hidup keberanian kita untuk hidup dengan di luar cara-cara orang dunia atau orang berkeyakinan. Ya berarti kembali lagi, ya kita mesti bersedia hidup suci atau kudus atau memisahkan diri dengan berani melakukan firman Tuhan. Nah, untuk berani itu kembali lagi harus bisa mampu mengerti firman Tuhan, harus bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan. Nah, untuk bisa seperti ini berarti kita butuh teori-teori rohani yang diajarkan oleh mentor rohani dan rohaniawan, tapi juga kita butuh menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Ya bagaimana menghidupkan Tuhan di dalam kita sendiri? Itu tidak bisa teman-teman cukup hanya dengan mentor rohani dan rohaniawan aja. Tapi kita mesti undang yang namanya roh Tuhan. Kita undang Tuhan itu. Sehingga ada roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Nah, untuk bisa kita tahu bahwa ada roh Tuhan diundang dalam roh kita, kembali lagi teman-teman. Dasarnya apa? Kita sudah tahu gitu. Ya bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa dan roh. Tapi kalau cerita orang dunia, rasanya tidak pernah akan berpikir bahwa di dalam manusia itu ada unsur roh. Ya orang-orang dunia bahkan orang keyakinan hanya berpikir bahwa ya di dalam manusia itu hanya dari tubuh dan jiwa saja. Roh itu nggak dibawa-bawa, teman. Kalau roh dibawa, otomatis teman-teman, semua itu ya kita akan hidup itu dengan dasar mempertimbangkan ini Tuhan mau atau enggak ya, ini Tuhan rancang dan kehendaki enggak, ini yang diperintah perhatikan firman Tuhan enggak, ini sesuai enggak nanti kalau kita lakukan akan ada tabur tuai, janji-janji Tuhan. Nah, kalau kita misalnya kita salah terus mengambil langkah, akhirnya taburan janji Tuhannya meleset semua, teman. Apa enggak makin kacau lagi gitu. Nah, ini arti hidup kudus, hidup suci itu maksud saya begitu, teman-teman. Jadi selain kita harus mengenal firman Tuhan, kita harus juga melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan. Kita juga harus rela untuk hidup suci, hidup kudus, hidup dengan memisahkan diri dari orang dunia dan orang yang berkeyakinan. Dan satu lagi, teman-teman, apabila kita benar-benar sudah lebih dalam dewasa rohani gitu, ya apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, sudah lebih berani melakukan firman, kan kategori kita kan jadi akhirnya naik, teman-teman. Iman percaya kita naik, dan waktu iman percaya kita naik, kita ini berarti sudah apa ya, teman? Sudah lebih disebut dewasa rohani, teman. Karena tingkatan kedewasaan rohani itu kan kalau dari sisi pengertian saya dibagi-bagi kan dari mulai balita rohani, ada kanak-kanak rohani, ada remaja rohani, baru masuk ke dalam dewasa rohani, teman. Meskipun pada umumnya orang memberikan sharing atau khotbah itu katakan bahwa ya cuman ada dua, kanak-kanak rohani dan dewasa rohani. Tapi kalau bagi saya, teman-teman, yang ini untuk lebih detail ini saya bagi 4 gitu. Jadi ada yang konyol banget, masih seperti balita rohaninya konyol. Ada yang masih masih kacau gitu karena tingkat kedewasaan rohani masih seperti kanak-kanak rohani. Dan ada yang sudah lumayan, teman-teman, meskipun belum tepat gitu, belum tepat seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Apakah itu sudah kategorinya remaja rohani? Nah, nanti waktu kita masuk ke dalam kelompok dewasa rohani, ya timbul, teman. Nah, tingkatan kedewasaan rohani itu juga tidak ada batasnya, teman-teman. Nah, ini maksud saya, apabila kita sudah masuk ke dalam tingkat dewasa rohani yang di level lebih tinggi gitu, ya kita akan mengerti bahwa hidup ini, teman-teman, yang Tuhan, apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, itu ternyata, teman-teman, tidak cuma cukup kita sebagai pelaku firman aja. Ya, pelaku firman itu adalah kita menjadi konsumennya firman itu. Kadang kita mendengar dari mentor rohani, dari rohaniawan, dari roh Tuhan gitu, kita kan jadi konsumen firman, teman. Tapi ternyata ujung-ujungnya, teman-teman, apabila kita sudah dewasa rohani, kita akan tahu bahwa Tuhan itu rancang dan kehendak kita tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman. Cuma karena kebenaran kita ini tidak memiliki talenta, tidak memiliki tugas, tidak perlu jadi alat seperti mentor rohani dan rohaniawan yang mengajarkan teori rohani, teori ketuhanan. Kita kan bukan di fungsi itu, teman-teman. Mereka yang mentor rohaniawan itu yang harus mengajari kita yang di dunia sekuler, di market
marketplace itu. Nah, kita di sini dalam arti kata yang satu kelompok itu ya ada pengusaha gitu, ya antar pengusaha, bisa juga orang karir teman-teman, bisa juga yang namanya buruh gitu. Ya kalau saya bilang itu kategori orang-orang yang di dunia sekuler di marketplace gitu. Beda dengan tugasnya mentor rohani dan rohani. Kalau tugas hidupnya mentor rohani dan rohaniawan itu mengajarkan teori-teori ini kepada kita-kita yang di marketplace, yang di dunia sekuler itu teman-teman. Cuman mentor rohani dan rohaniawan yang benar, yang baik dan benar akan mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup teori-teori yang diajarkan oleh mentor rohani dan rohaniawan saja untuk konsumsi kita gitu, untuk hidup kita, tapi kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita yang sifatnya lebih pribadi, tidak bisa melalui mentor rohani dan rohaniawan. Harusnya loh mentor rohani rohaniawan yang baik dan benar itu akan mengarahkan kita di marketplace itu, di dunia sekuler itu seperti itu teman-teman. Itu saya harapkan mentor rohani harus seperti itu. Nah, kalau mereka tidak seperti itu, sama saja teman-teman. Mereka itu sudah mengajarkan teori firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengajarkan lebih lanjut kepada kita-kita gitu, bahwa setelah mengenal teori rohani, ya itu ada keterusannya, harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita masing-masing, termasuk di dalam dia sendiri loh, di dalam mentor rohani dan rohaniawan sendiri. Jadi mentor rohani dan rohaniawan juga tidak dijamin pasti masuk surga teman-teman, apabila dia tidak melakukan firman Tuhan. Meskipun mereka mengajarkan firman Tuhan gitu, tapi Tuhan minta kan bukan mengajarkan firman Tuhan gitu, ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, tapi bagi kita teman-teman, ya tadi contohnya, apabila kita sudah ada ke level kedewasaan rohani, kita akan tahu bahwa tugas kita bukan hanya menjadi konsumen firman, tapi Tuhan juga pengen kita dijadikan alat untuk menjadi produsen firman Tuhan. Ya dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan secara teori rohani atau secara teori ketuhanan, tapi dengan memberitakan lewat kesaksian hidup kita teman. Hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu teman-teman, itu yang harus kita beritakan kepada sesama kita gitu, sampai ke ujung dunia, yaitu itu dalam bentuknya ya kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, sehingga di situ nama Tuhan akan dimuliakan gitu ya oleh sesama kita. Nah, waktu nama Tuhan diagungkan, dimuliakan oleh sesama kita, ya pasti mestinya gitu, yang namanya sesama kita ya akan berbalik, ya akan melakukan firman Tuhan teman-teman, seperti halnya kita waktu awal gitu. Nah, kalau seandainya dari sekian orang yang kita beritakan kesaksian itu menjadi pelaku firman, bisa saja teman-teman pelaku firman Tuhan ini ada sebagian sesama kita yang menjadi ya dilanjutkan lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesamanya lagi gitu. Jadi akhirnya seperti yang saya sering sharingkan, jadi seperti multi level marketing teman-teman. Jadi ya memang tugas kita harus seperti itu. Jadi selain kita jadi konsumen firman dalam arti kata kita melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus menjadi produsen firman sebagai yaitu yang memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam Tuhan. Karena kita bukan untuk mengajar teori rohani atau debat-debatan ya cuman jadi kayak adu argumentasi saja urusan teori rohani. Itu kan tugasnya mentor rohani dan rohaniawan. Kalau kita tidak menyandang ijazah teologi atau seminari, ngapain kita mesti ributin debat-debatan soal teori gitu. Kita yang di marketplace dan di dunia dunia sekuler itu justru bagaimana kita bukan ributkan teori, tapi bagaimana kita bercerita apa yang kita alami dalam hidup kita, bukan teori loh teman-teman. Jadi apa yang kita alami bukan keyakinan kita. Seorang mentor rohani dan rohaniawan bisa saja ya dia itu tidak mengalami hidup bersama Tuhan dalam firman tertentu ya karena dia cuma mengajarkan teori saja gitu. Tapi kalau kita teman-teman, bisa-bisa kita tidak terlalu mengerti akan teori firman Tuhan, tapi kita mengalami akan firman tersebut teman-teman. Nah, ini bedanya kita dengan mentor ini rohaniawan itu seperti itu teman. Jadi kita kalau di marketplace di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh, menurut saya tidak perlu teman-teman ngotot-ngotot harus benar-benar jago teorinya. Kalau memang seperti itu mendingan suruh jadi mentor rohani atau rohaniawan aja. Cuma problemnya nggak ada sekolahnya, mana bisa diakui teman-teman. Ya nggak tahu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi kembali lagi ya ada satu titik setelah kita dewasa rohani ya kita bisa sadar
bisa tahu bahwa yang namanya Tuhan kehendak itu bukan kita hanya sekedar melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan pengen kita itu memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama agar rewardnya bisa dipanen oleh kita di dalam akhirat, yang mendapatkan posisi lebih tinggi daripada warga surga biasa, menjadi tim kerjanya Tuhan di dalam kerajaan surga, bisa juga menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Intinya itu teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi fokus kepada Hosea pasal 4 ayat 6 teman-teman. Firman Tuhan peringatkan, janganlah kita menolak akan pengenalan dan menolak akan melakukan firman Tuhan, karena berdampak ke binasa kita dan keturunan kita. Nah ini saya camkan hari ini yang seperti tadi teman-teman, yang khususnya bagi seorang laki-laki, ya seorang ayah, seorang suami. Berarti urutan balik ya, seorang laki-laki, seorang suami, dan seorang ayah. Itu tidak bisa teman-teman kita mengingkari dari kodrat kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah. Karena tugas seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki dari sisi Tuhan gitu, ya itu harus yang tadi saya katakan, harus jadi imam, nabi, dan raja teman-teman. Harus di fungsi itu gitu ya. Seorang imam berarti mewakili keluarganya kepada Tuhan gitu kan. Itu tugas seorang imam teman-teman. Ya. Dan juga seorang nabi itu kan berarti apa yang Tuhan perintah peratukan dalam firman-Nya, apa yang Tuhan rancang dan gerakkan dalam firman-Nya, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, itu kan harus disampaikan kepada keluarganya teman-teman. Jadi ada hidup itu bukan sebebas-bebasnya dengan keyakinan diri sendiri, tapi hidup itu harus bukan dengan keyakinan, bukan dengan hikmatnya kita sendiri, dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan teman. Tapi hidup itu harus dari hikmatnya Tuhan. Ya hikmatnya Tuhan ada di dalam firman Tuhan, dan harus menghidupkan roh Tuhan itu, sehingga firman Tuhan akan menjadi rema, bukan menjadi logos teman-teman. Nah ini jadi kita mesti berjuang itu dari tingkatan seperti itu teman-teman. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu harus berjuang teman-teman, dari mulai berkehendak mencari Tuhan secara militan gitu, secara maksimal gitu, secara total ya, sampai sudah bisa mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan pun tidak cukup, dan harus lebih dalam mengenal akan Tuhan dan firman Tuhan, mengenal karakter Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Dan tidak cuma cukup lebih dalam teman, mampu mengerti tidak. Jangan mengertinya dari hikmatnya sendiri gitu, hikmatnya pikiran perasaan kehendaknya si kita sendiri. Itu juga salah lagi teman-teman. Kalau seorang laki, seorang suami, seorang ayah mengerti firman Tuhan dari hikmatnya sendiri, itu kacau teman. Itu berarti harus berjuang lagi gitu. Ya naikkan lagi bagaimana untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu teman-teman, untuk bisa mampu mengenal lebih dalam dan mampu mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, tidak akan lebih mengenal akan firman Tuhan lebih dalam, tidak akan mampu mengerti firman Tuhan gitu. Nah ini bisa dihidupkan. Setelah kita menghidupkan roh Tuhan, kita jadi lebih mengenal teman-teman. Ya dari hikmatnya Tuhan, ya lebih mengerti dari hikmatnya Tuhan. Waktu kita mengenal dan mengerti dari hikmatnya Tuhan, kita jadi lebih berani teman-teman, lebih berani untuk melakukan firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita jadi sudah tahu ya bahwa ujung-ujungnya ya kenapa kok Tuhan perintah peraturan seperti itu. Kita tahu bahwa ada tabur tuai di dalam janjinya, dan juga akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya teman-teman. Nah, kalau kita bicara kita tidak mengerti akan firman Tuhan dari kemampuan mengerti dari roh Tuhan itu, dari sisi Tuhan, kita bisa kejebak teman-teman ke dalam target-targetnya iblis, targetnya dunia, atau targetnya orang berkeyakinan tadi. Target mereka adalah bagaimana mencari target kesuksesan duniawi, ya bagaimana mendapatkan bahagia duniawi gitu, bagaimana bisa memenuhi hal-hal duniawi di dunia semua teman. Targetnya itu hanya kehidupan di dunia aja, padahal firman Tuhan dan Tuhan katakan bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara, bukan rumah tetap kita. Dunia itu adalah fana, segala macam itu akan ditinggalkan. Buat apa kita total hidup hanya dari sisi sudut
kepentingan duniawi saja gitu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya target kita itu bukan seperti targetnya iblis yang tadi gitu, bukan rancangan dan kehendak iblis, bukan rancangan kehendak duniawi, bukan juga rancangan kehendaknya orang-orang yang berkeyakinan, tapi target Tuhan adalah bagaimana kita mencapai keselamatan akhirat di dalam surga, teman. Itu targetnya Tuhan gitu. Bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, itu targetnya Tuhan, teman. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga, itu targetnya Tuhan gitu. Nah, tidak cuma cukup lagi yang tadi dikatakan orang yang dewasa rohani, tidak cuma cukup masuk ke dalam surga, tapi Tuhan pengen bagaimana kita masuk ke dalam surga itu sebagai yaitu ya bagaimana bisa menjadi posisinya lebih tinggi, bagaimana bisa menjadi timnya Tuhan di dalam surga gitu ya, untuk mengatur warga surga itu, bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Intinya itu, teman-teman. Makanya tema pagi ini teman-teman mesti hati-hati. Iman percaya adalah mengenal pribadinya, pribadi Tuhan, dan juga mengerti kehendak Tuhan gitu, sehingga mengakui bahwa Tuhan itu ada, teman-teman, dan roh Tuhan itu ada, dan firman Tuhan itu ada gitu. Jadi dengan kita mengakui bahwa roh Tuhan, Tuhan ada, ya pasti kita mengakui firman Tuhan ada dan roh Tuhan ada. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.